Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvaro Mardika. Saya dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan video ini, saya akan membuat video tentang pengayaan bahasa Indonesia untuk materi membandingkan dua novel yang berbeda. Nah, di sini saya akan membandingkan tentang novel Ayat-Ayat Cinta yang mana ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi dan Perahu Kertas yang ditulis oleh Dewi Lestari. Nah, di dalam novel itu pastinya terdapat perbedaan-perbedaan baik dari alur ceritanya, tema ceritanya, karakternya, dan lain-lain. Apa aja sih yang berbeda dari novel-novel itu? Nah, di sini saya akan sedikit meringkas dari novel tersebut. Yang pertama, saya akan berbicara tentang novel Ayat-Ayat Cinta, di mana novel Ayat-Ayat Cinta itu untuk temanya adalah sentral, konflik antara cinta duniawi dan panggilan agama untuk pencarian jati diri di dalam konteks Islam. Nah, untuk alurnya itu berfokus pada perjalanan spiritual si Fahri ini, karakternya ini di Mesir, diwarnai oleh lika-liku percintaan dengan beberapa wanita. Nah, di konflik utamanya terletak pada pilihan sulit yang harus diambil oleh Fahri antara dia memilih cinta atau dia memilih agama. Untuk tonnya itu dia serius, religius, dan introspektif. Selanjutnya, kalau dilihat dari perbandingan Perahu Kertas itu temanya adalah cinta remaja, persahabatan, dan pengejaran mimpi. Untuk alurnya itu mengikuti kisah Kugi dan Kenan, dan dua remaja itu dengan latar belakang yang berbeda saling mencintai namun dihadap pada berbagai rintangan. Untuk tonnya itu ringan, romantis, dan penuh semangat. Untuk karakternya sendiri, Ayat Cinta itu tokoh utamanya adalah si Fahri ini. Fahri adalah karakter yang dibilang kompleks, dihadapkan pada dilema moral dan spiritual. Terus di dalam Ayat Cinta itu juga ada karakter wanitanya, masing-masing memiliki karakteristik yang unik, mewakili berbagai aspek kehidupan dan nilai-nilai. Yang kedua, dilihat dari aspek novel bandingnya Perahu Kertas, itu Kugi gadis kreatif dan penuh semangat dan memiliki imajinasi yang kaya, mempunyai yang imajinasi. Terus yang selanjutnya adalah Kenan ya. Kenan itu seorang laki-laki pemuda cerdas dan rasional, namun dia juga sedikit sensitif. Untuk karakter pendukungnya di sini ya, masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk cerita. Untuk dilihat dari aspek gaya penulisannya, Ayat-Ayat Cinta ini bahasanya formal, syarat makna, dan banyak menggunakan kutipan ayat Al-Quran. Yang kedua, gayanya itu naratif dengan banyak deskripsi tentang suasana dan perasaan tokoh. Kalau buat Perahu Kertas sendiri, bahasanya tuh lebih kayak bahasa santai, bahasa sehari-hari lah, dan menggunakan metafora dalam perumpamaan. Untuk gaya bahasanya juga dia merupakan dialog yang hidup, banyak menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, di sini saya akan lebih merinci tentang kisahnya itu ya. Yang pertama, Ayat-Ayat Cinta itu mengisahkan perjalanan spiritual seorang pemuda Indonesia bernama Fahri menuntut ilmu di Kairo, Mesir. Kisah ini syarat dengan nilai keislaman yang menyoroti pencarian makna hidup dan identitas. Ya, tema utamanya udah jelas, perjalanan spiritual Fahri mengalami transformasi yang mendalam selama berada di Mesir. Ia belajar tentang Islam secara lebih mendalam, menemukan jati dirinya, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Novel ini menyajikan berbagai macam bentuk cinta, mulai dari cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada sahabat, cinta kepada kawan, dan cinta kepada lawan jenis. Cinta dalam novel ini digambarkan sebagai kekuatan yang mampu mengubah hidup seseorang. Nah, terdapat konflik batin juga yang di dalam Ayat-Ayat Cinta itu ya. Fahri, karakter lainnya, dihadapkan pada berbagai konflik batin seperti dilema antara cinta dan kewajiban, antara dua keinginan pribadi atau tuntunan agama. Konflik-konflik ini membuat cerita lebih menarik tentunya. Yang kedua itu masalah dengan perempuan. Dalam novel ini memiliki banyak peran penting. Mereka tidak hanya menjadi objek cinta, tetapi juga memiliki kekuatan dan pengaruh yang berdasarkan dalam kehidupan Fahri.
Ya, untuk pesan moralnya yang bisa kita ambil adalah pentingnya iman dan takwa. Iman kepada Allah dalam fondasi di segala hidup. Dengan iman kita akan menemukan kekuatan dan menghadapi segala cobaan hidup. Yang kedua itu dalam cerita itu bisa kita ambil hikmahnya atau pesan tersiratnya adalah mencari kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, tahta, atau cinta duniawi, melainkan pada kedekatan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pentingnya menuntut ilmu. Ilmu tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu lainnya termasuk ilmu keduniaan. Nah, untuk Perahu Kertas sendiri, yang karya Dewi Lestari itu pertentangan kisah sahabat dan cinta serta mimpi. Novelnya berceritakan tentang dua sahabat, Kenan dan Kugi, yang memiliki mimpi dan bakat yang berbeda. Kenan seorang berbakat dalam melukis, sementara Kugi adalah penulis yang berbakat. Keduanya saling mendukung mimpi-mimpi, namun perjalanan hidup mereka tidak selalu mulus pastinya. Nah, untuk tema utamanya adalah persahabatan antara Kenan dan Kugi menjadi inti dari cerita ini. Mereka saling mendukung, berbagi suka duka, serta tumbuh bersama. Tentunya di dalam menghadapi ya mereka selalu bersama-sama. Selanjutnya adalah ada cintanya juga. Kisah cinta Kenan dan Kugi menjadi bumbu penyedap rasa. Cerita cinta mereka penuh lika-liku dan menjadi ujian tersendiri bagi keduanya. Dan selanjutnya adalah mimpi serta realita, menggambarkan perjuangan seorang untuk meraih mimpi di tengah tuntunan realita kehidupan. Kenan dan Kugi harus memilih antara mengikuti passion mereka atau mengikuti harapan mereka. Nah, dari ini nilai yang bisa kita ambil adalah gimana caranya kita tidak meninggalkan sahabat kita di waktu-waktu kita lagi bahagia maupun di waktu kita sedih gitu. Jadi ketika kita punya seorang teman, ketika kita mempunyai seorang sahabat, udah sepatutnya kita udah untuk saling bantu-membantu gitu. Nggak ada rasa buat saling justru mengejek, menjelekan, atau akan merendahkan dia. Tapi udah jadi sahabat, udah waktunya kita buat saling membantu, saling menolong, dan saling support antara sesamanya. Itu sedikit yang bisa saya bandingkan untuk resensi novel, dua novel yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.